warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah has given me cotton candy sky, a little bit of blue, pink, purple, and white. I sometimes see the gray and I sometimes feel the rain, but I'll see the colors of the cotton candy sky again. Teman-teman, hari ini Kak Arif dari keluarga Ornithoptera Optima akan menyampaikan sebuah photobook set ya, kegiatan project kami. Ini edisi spesial, edisi ke-30, episode ke-20, bertepatan dengan milad saya yang ke-38. Sebenarnya hari Sabtu besok sih, 2 hari lagi gitu. Tanggal 12 Oktober. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Di usia 38 tahun ya. Saya ingat Ustadz dari Santosa waktu itu menyampaikan beliau menemukan misi hidup di usia 38 tahun. Saya tidak tahu apakah saya menemukan misi hidup saya, tapi saya merasa saya telah menemukan sebuah model bagaimana saya harus mengelola sebuah talents yang selama ini mengganggu saya. Jadi pernah suatu ketika di sebuah training ya, ada teman saya yang ikut training sama dengan saya. Kami membayar di sebuah training, dia bertanya, "Kang, saya itu talentsnya signifikan, saya harus bagaimana?" Apa yang beliau tanyakan itu sama seperti yang saya rasakan. Banyak beberapa orang itu merasa talents ini tuh mengganggu, sebab orang itu seperti seakan-akan teriritasi, dan saya mendapati personifikasi talents signifikan, dorongan dan cara berpikir ya, cara berpikir dan cara bertindak, dorongan untuk tampil, untuk berbeda, untuk nampak ya, untuk signifikan itu kan, oh sesuatu itu signifikan, hasilnya signifikan, berarti hasilnya itu tampak loh, tampil gitu. Dan di masa era media sosial ini memang namanya medsos itu menampilkan banyak orang yang sebenarnya itu awalnya nggak tampil. Tujuannya apa gitu kan? Nah, berarti semua orang itu hampir signifikan dong, seakan-akan begitu. Nah, ini Rod Clement ya, sebuah karya dari Rod Clement, yang ini bukan buku baru, ini buku bekas. Wajahnya Rod Clement seperti ini. Beliau ini adalah seorang penulis dari Australia. Saya penulis dari Australia, dari British ya. Tapi dia mendapatkan banyak sekali ini, banyak dari Australia ya, benar. Pertama kali diterbitkan di Australia. Dia mendapatkan banyak rekomendasi dari Australian Council di sana, konsil terkait dengan pendidikan anak-anak. Saya punya beberapa buku, dan yang paling saya suka memang ini sama Granddad State atau gigi kakek gitu. Hilangnya gigi kakek, misteri. Bagus banget. Nanti kapan-kapan saya sebutkan di Waterbook Set. Nah, ini yang insya Allah ini yang paling erat dengan saya terkait dengan bulu-bulu untuk bibi. Ceritanya gimana sih? Ini saya ceritakan sedikit dulu. Bahwa bibi ini adalah seekor burung yang warna abu-abu, yang kecil, dan dia tidak menyukainya, tidak sedikit pun. Lalu dia berkata pada temannya Zelda yang lebih cantik, terkenal, dan bertalenta ya. Dia menjalankan sebuah salon yang sangat populer di hutan. Nah, dia berkata, "I want to be noticed. I want to stand out in a crowd. I want to look like you." Ini kalimat yang khas banget yang dimiliki oleh para signifikan. Signifikan yang belum mampu ya. Ini kan orang punya dorongan. Dia cara berpikirnya bagaimana, tapi dia pengen. Dia ingin gitu. Orang tampil itu begitu. Lalu dia karena keinginannya itu, dia mengkonsumsi. Nah, di catatan saya sampaikan bahwa orang yang memiliki hasrat untuk diakui, mereka akan cenderung konsumtif. Karena dia mengambil atau mengambil contoh dari idola, dan dia akan mengkonsumsi apa-apa yang dikonsumsi oleh idola tersebut. Nah, konten kreator, orang-orang signifikan, para ambasador, seller, pada dasarnya begini. Makanya istri saya itu pernah nanya, ayah itu, saya maksudnya, strength tipologinya itu kan di networking. Peran yang paling saya sukai itu adalah seller, jualan. Tapi kok saya begitu mudahnya dijualin, begitu mudahnya ditawarin gitu. Contoh nih, saya sama istri lagi jalan gitu ya, di di tempat perbelanjaan gitu.
Terus nanti si apa namanya, si SPG-nya atau apa itu menawarinnya si saya, dan nggak akan closing. Sampai di jalan saya bilang, ah itu salah sih SPG-nya, coba nawarin aku pasti closing. Karena dalam training-training itu saya pernah mengikuti training selling, bahwa yang utama itu yang menentukan sebuah keputusan pembelian itu sih perempuannya. Nah, apa namanya, kalau ditawari istri saya apa produk emosional ya, itu nggak akan dibeli. Tapi kalau ditawarannya saya, itu insya Allah akan dibeli. Nah, kok begitu gitu ya? Karena orang signifikan. Gitu. Sebenarnya itu salah satu kelemahannya. Oh, ini saya buka kelemahan. Iya. Dan teman-teman mungkin merasakan hal serupa. Nanti kita akan ada suatu apa namanya, tempat di mana kita akan menyadari bahwa kelemahan itu juga sebuah kekuatan, dan kekuatan itu bisa jadi sebuah kelemahan. Di bukunya Malcolm Gladwell, David and Goliath, ada di sana. Nah, oke. Terus dia sudah mulai pakai, oh marvelous, crashnya apa, si mahkotanya sangat bagus. Kemudian dia mulainya determined to show off her new look. Phoebe, jadi untuk menunjukkan dirinya, ya, penampilan barunya, Phoebe kemudian terbang di sekitar hutan yang paling ramai, tapi tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Lalu dia berkata pada Zelda, sepertinya ini tidak cukup, I need something more. Oh ya, kamu butuh ekor. Akhirnya dia pilih ekor, konsumtif lagi. Lalu dia, I need something more lagi terus. Dia butuh sayap. Setelah itu dia butuh apa? Penutup dada dan penutup punggung. Akhirnya dia pilih lagi. Terus akhirnya fabulous. Wah, ini sangat luar biasa, bagus sekali. Belum pernah ada burung yang secantik ini, kata Zelda. Kau telah selesai sayangku. Bibi yang lama telah pergi, bibi yang baru telah tiba, telah terlahir kembali. Saya kalau baca And Read Aloud ini favoritnya Ibrahim yang baru usia 4 tahun itu. Dia punya 2 favorit ya. Ini sama Di Sepanjang Sungai. Terus dari Magnus Backwell. Terus kemudian ini dia mulailah dengan penampilan yang sangat istimewa seperti ini. Dia naik, kan udah nggak bisa terbang kan? Dia seperti fashion show, jalan-jalan di antara akar-akar pohon, rotan-rotan ya. Tapi tetap tidak ada yang memperhatikan. Dia protes nih, gimana sih kok saya belum diperhatikan juga? Ini hasrat diakuinya itu masih sangat besar. Sometimes feathers are not enough. Bulu-bulu saja tidak cukup. Kau membutuhkan lebih lagi. Kau membutuhkan sebuah nyanyian, sebuah suara atau apapun yang keras, yang menggema, yang menggelegar, ya. Dan kau membutuhkan sebuah tarian. Dulu itu zamannya Instagram, tok itu ya. Itu kan wow gitu. Setelah itu ada Reels, ada TikTok ya, some move ya, bergerakan, tarian, terus kemudian apa namanya? Suara ya. Macam-macam. Itulah bentuk. Ini benar-benar relate banget dengan kehidupan media sosial saat ini. Lalu, move-nya gimana? Tariannya bagaimana? Sini. Tariannya seperti apa? Tariannya itu seperti si Zelda mencontohkan ya. Ini seperti ini tarianku. Aku mengembangkan dadaku, mengembangkan ekorku dan menarik mahkotaku, lalu aku bernyanyi. Ginggang guli guli wash wash ginggang gulululu ginggang gulululu. Nah, itu juga karangan saya sendiri. But remember, this is my song. Ini adalah nyanyianku. Dan ini adalah gerakanku. Kau harus menemukan dirimu sendiri. Kan? Motivator kan kayak gitu. Temukan diri Anda. Kan? Temukan diri Anda. Jadilah dirimu sendiri. Ya? Sama. Saya signifikan nih, saya harus bagaimana? Jadilah diri Anda sendiri. Be yourself, but first know yourself. Akhirnya dia cari lagunya sendiri. Badabing badabum, badabing bang bum. Tidak. Tum tum di tum tum. Tidak. Tika tika caca, tika tika. Ini dia yang cocok. Akhirnya dia menggunakan beberapa gerakan, dan tiba saatnya ketika dia sudah tampil dengan maksimal, dengan mahkota yang indah, sayap yang bersinar, ekor yang panjang dan elegan.
bulu-bulu yang cemerlang dan menarik. Dia berdiri di atas kakinya, mengembangkan bulu-bulunya dan menaikkan sayapnya pelan-pelan, lalu dia bernyanyi di atas puncak pohon tertinggi. Tika tika ca ca, tika tika cu. Tapi tidak ada yang memperhatikan. Tika tika ca ca, tika tika cu. Sama tidak memperhatikan dan akhirnya dia terjatuh, terpeleset. Dos, terpeleset, mahkotanya terlepas, bulunya menabrak sangkar burung hantu, ekornya digigit sama tokek sampai akhirnya dia terjatuh dan menimpa seekor burung lain. Ini burung lain. Tuh. Dan mereka berdua berdiri. Berdiri kan? Berdua di. Sedikit bingung dan berdebu. Dua burung tanpa mahkota yang indah, tanpa sayap yang bersinar, tanpa ekor yang elegan. Hanya dua burung abu-abu kecil. Maaf, kata Bibi, aku jatuh. Aku tahu dan aku menangkapmu, kata burung abu-abu yang lain. Ya, kau melakukannya, kata Bibi. Sepertinya. Ya, aku bahagia, kata si burung yang lain. Aku juga, kata Bibi. Dan wow, kata si burung yang lain. Kau benar-benar tahu bagaimana cara diperhatikan. Oke. Saya nggak akan bercerita hikmah. Saya sudah sampaikan tadi sedikit. Dan poin utama dari dulu ya, poin utama dari buku ini dulu saya memahami kalau kita itu cuma ingin pamer ya kita nggak akan dapat apapun gitu. Tapi ini sekarang saya lebih dari sekedar dorongan untuk pamer. Sejatinya setiap kita itu ingin untuk diakui, hasrat untuk diakui itu ada dimanapun kapanpun gitu. Hasrat untuk menjadi seorang yang superior, artinya mendapati progresivitas hidup. Kayak kata siapa? Zig Ziglar, see you on the top. Semua orang itu ingin tampil di paling besar karena memang superioritas begitu. Itu dorongan alami gitu. Kenapa kok misalnya bertanya kan waktu saya baca Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi di buku Berani Tidak Disukai dan Berani Bahagia itu, mereka bertanya, atau Fumitake Koga bertanya, kalau hasrat untuk diakui itu adalah sesuatu yang manusiawi. Menurut Ichiro Kishimi tidak. Menurut Adler, ya, kata Ichiro Kishimi ya, bahwa hasrat yang alami itu bukan untuk diakui, tapi untuk superior. Untuk superior artinya apa? Seseorang itu bergantung kepadanya, atau sesuatu itu bergantung kepadanya. Karena pada dasarnya manusia ini juga alakoh, dibuat dari malakoh yang menempel. Jadi kita itu tergantung pada sesuatu. Maka ketika Adler mengatakan ya, masalah utama itu atau segala sesuatu itu berasal dari hubungan internasional. Saya kalau ada istri itu kadang grogi, pengennya itu keren gitu loh di depan istri saya. Tapi begitulah. Waktu saya di Asoka kemarin itu ya, istri saya bilang, ya ternyata ya kalau presentasi itu bagus, aku tuh berbunga-bunga. Karena itu ya pujian, sama seperti yang didapatkan oleh si Bibi tadi. You sure know to be noticed gitu. Karena pada saat itu memang saya ngerasa gitu bahwa saya itu ingin memberikan yang terbaik. Dan ternyata yang terbaik itu adalah menurut istri saya. Waktu itu saya merasa, seperti ini ya rasanya. Jadi sebenarnya bukan hasrat untuk diakui, tapi hasrat untuk mendapatkan superioritas. Dan ketika kita telah mencapai sebuah superioritas, sebenarnya kita akan dihadapkan pada sebuah persimpangan, merasa cukup atau tidak. Itu ya. Nah, kita itu nggak pernah merasa cukup. Kita akan superior terus. Kita akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Selalu seperti itu.
Tapi bagaimana kita itu merasa cukup dan bagaimana kita itu bahagia bahkan nanti di akhir hidup kita bahagia. Caranya gimana? Ya kita membandingkan diri kita dengan diri kita sebelumnya. Oh iya ya, hidupku itu sudah sempurna. Hidupku itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Saya bersyukur karena saat ini saya lebih baik daripada diri saya sebelumnya. Compare myself to who was I am yesterday, not to anyone else today. Itu kata-kata nasihat dari Jordan Peterson. Termasuk Jordan Peterson di 12 Rules of Life-nya itu dia cerita di bagian di nomor 12 ya. Peliharalah kucing atau anjing atau sesuatu yang nempel sama kamu itu loh. Yang apa jenisnya itu? Yang bergantung itu loh. Kucing sama anjing itu kayak gitu. Saya pernah punya kucing, pernah punya anjing. Ya Allah. Anjing saya itu namanya Desi itu ya. Aduh ya Allah. Saya itu kalau ingat gitu ya. Udah nggak ada sekarang. Dia sekarang saya hibahkan kepada teman saya. Apa namanya? Saya bawa dia waktu itu bulan Ramadan ini ya. Puasa loh saya itu. Dia menjilati air liur saya. Ya. Terus dia itu kalau malam itu melolong. Sedih dia itu. Merindukan saya. Tapi sampai pada sebuah titik saya, ya Allah, saya itu harusnya bersama dengan anak-anak. Saya sudah kehilangan waktu dengan anak. Kan ini kalau anjing kecil kayak gitu ya, manja gitu loh. Beda kalau anjing udah agak gede, itu dia lebih mandiri ya, lebih mandiri gitu. Kalau anjing kecil itu emang wah bener-bener tergantung banget. Kucing juga sama seperti itu. Anak-anak saya itu kalau kucing itu anak-anak saya itu sama gitu bergantung. Dan ketika kelinci, kami itu semua punya kelinci. Dan kami itu sangat-sangat gitu. Sangat-sangat ya Allah kelinci itu ya. Ada juga bebek. Pokoknya hewan-hewan ternak yang ada di kebun saya itu saya merasa saya itu superior gitu loh. Jadi kehadiran saya itu selalu dirindukan. Termasuk juga kalau misalnya saya itu ke apotek misalnya. Ada pasien-pasien saya yang merindukan untuk konsultasi sama saya. Itu tuh membantu saya untuk menyalurkan hasrat itu. Hasrat untuk apa? Hasrat untuk superior. Gitu. Dan saya merasa cukup dengan itu. Tapi kalau saya tidak merasa cukup dengan itu, saya kurang terus gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Nanti masuknya bukan ke superioritas, tapi hasrat untuk diakui. Jadi yang alamiah, yang manusiawi itu hasrat untuk superioritas. Karena manusia juga diciptakan oleh Subhanahu wa taala sebagai khalifatullah fil ard. Khalifah Allah yang untuk memakmurkan buminya Allah gitu. Saya pernah ikut kuliahnya Bu Dewi Utama Faiza ya. Yang menginspirasi saya untuk membangun gedung kayu ini. Beliau waktu itu cerita nih waktu FIM itu. Supaya apa? Membuat interior perabotan itu yang lebih rendah daripada anak-anak. Jadi anak-anak itu tetap merasa superior dibandingkan itu, sehingga mereka pakai kasur tatami ya. Mereka di Jepang itu mereka tempatnya itu undakan gitu, itu supaya lebih tinggi posisi anak itu, sedangkan interiornya itu posisinya lebih rendah. Jadi dia merasa superior, merasa besar. Kenapa? Kalau dia sudah superior dan besar di rumah, menjadi ikan besar di kolam kecil, dia nggak akan mencari-cari peran untuk menjadi ikan kecil di kolam besar. Menurut dia akan lebih bersungguh-sungguh di dalam dan keluar dengan kesungguhan, mengikuti hukum deprivasi relatif. Makanya kadang-kadang ya aku dulu ini ente rak kita memang kita harus kayak gitu. Cuma rak sebesar itu dibandingkan dengan buku, dibandingkan dengan keinginan kita kan lebih kecil ya. Dan sisinya itu nggak superior lagi raknya itu. Akhirnya kan gitu, walaupun tinggi kayak gitu ya, itu nggak lagi bentuk superior. Yang lebih nampak superior itu apa? Raknya udah hampir kelihatan sih, lebih banyak kelihatan bukunya. Kayak ini udah nggak superior lagi gitu. Jadi ini tuh hasrat untuk superioritas itu manusiawi dan disalurkan. Nah di sini disalurkannya itu pada keluarga. Umi beli bukunya Tommy Morrison yang belas kasih. Saya itu baca blurb-nya di bagian belakang itu. Seorang wanita itu selalu akan disubordinatkan. Ya. Ini
peraih Nobel ya. Kapan-kapan saya pengen baca. Ini mirip seperti Piggy Book yang dari Anthony Browne. Nah, itu apa namanya? Di blognya itu disampaikan ya. Aku itu mau cari malah nggak ada bukunya. Mau tak baca gitu. Habis dari si apa itu? Haji Murad ini. Lah, apa itu namanya? Ada 3 pilihan di mana wanita itu dalam kondisi apapun sebenarnya dia akan disubordinatkan oleh laki-laki gitu, secara alamiah gitu. Jadi ini berdasarkan penelitian dia. Nah, dan seorang perempuan itu kadang-kadang tidak memiliki pilihan kecuali pada 3 hal saja ya. Menjadi seorang yang bekerja, menjadi seniman, ini bahasa saya ya, kalau di situ bahasanya menjadi pelayan, menjadi pelacur, atau menjadi istri. Pilihannya cuma itu kok, menjadi pelayan. Dan pelayan itu sebenarnya bekerja loh. Semua orang yang bekerja di profesional itu pada dasarnya kan melayani orang lain ya. PNS kan pelayan tuh, betul? Oh itu kan pengabdi negara, abdi negara. Itu pelayan masyarakat, pengayom masyarakat. Itu ngopeni dan ngelakoni, wah sih kan itu ya. Itu memang pelayan itu. Yang kedua pelacur. Sebenarnya ya tidak sama ya, tapi hampir mirip-mirip dengan orang-orang itu yang menggadaikan dirinya dengan kesenangan, kira-kira begitu, atau mempertaruhkan diri untuk kesenangan orang lain ya, mirip kayak gitu ya. Yo artis gitu, seniman gitu. Yo enggak juga ya sebenarnya. Cuma apa, tidak semua seniman seperti itu. Ya tidak semua pekerja. Cuma ini tuh posisinya si Toni Morrison itu menggambarkan. Ya berarti emang paling tepat ya kayak tadi. Seperti Toni Morrison itu. Aku keliru berarti. Yang paling tepat ya adalah menjadi seorang pelayan, menjadi seorang pelacur, atau menjadi seorang istri. Dan memang posisi menjadi seorang istri itu atau berada di ranah domestik dalam kaitannya tadi apa namanya sing deprivasi relatif tadi loh ya, ketika di rumah superioritasnya itu cuma di rumah. Superioritasnya itu cuma di rumah. Ketika di luar rumah itu nggak superior lagi gitu. Lah itu kan posisinya antara seorang istri itu ya cuma melayani suaminya toh, betul? Oh suaminya mau minta apa aja ya harus dikasih, betul? Pelayan toh. Dan ketika suaminya pengen ya menyalurkan hasrat seksualnya, si wanita juga harus mau, si istri juga harus mau, betul kan? Kalau nggak mau dikutuk sama malaikat gitu. Nah si tokoh ini akhirnya memilih untuk jadi apa, untuk jadi istri, bukan pelayan yang apa namanya mendapatkan apresiasi publik, bukan juga pelacur yang mendapatkan banyak cinta, banyak ya semuanya kan pasti mengeluarkan, yaitu transaksional kan. Atau seorang istri, dan ternyata si perempuan ini milih menjadi seorang istri. Saya pengen baca itu, bahwa ya saya sedang baca Haji Murad ya, si Avdev itu, Petruka Avdev, si tokoh orang Rusia yang kemudian ditembak di perutnya, yang aku ceritain itu. Dia kan bilang kepada Panov temannya, aku sedih, aku itu rindu rumah. Oh berarti kamu bahagia di rumahmu? Oh enggak, aku merindukan rumah itu bukan karena aku bahagia di sana. Loh, terus kok bisa kamu merindukan rumah padahal kamu nggak bahagia? Karena di sanalah seharusnya aku berada. Di sanalah aku itu benar, berada di tempat yang benar, bukan di sini, bukan di medan perang seperti ini, bukan mengabdi kepada star seperti ini. Tapi di sanalah aku seharusnya mengabdi pada orang tuaku, mengabdi pada tanahku. Itu. Dan aku sangat salah ketika aku bersedia menggantikan kakakku. Dan kemudian diceritakan di episode di bab berikutnya, ternyata kakaknya itu males. Dan seharusnya, dan ini mungkin kritiknya Leo Tolstoy ya kepada pemerintah saat itu, pada Rusia saat itu, bahwa pemilihan tentara itu bukan berdasarkan dari mana yang paling muda, mana yang belum punya anak, tapi mana yang paling males. Yang paling males itu maju no, mati no, menurut gitu. Lah Avdev ini loh paling rajin, dan dia memang mati di medan perang akhirnya. Orang tuanya sangat sedih, istrinya akhirnya ya seperti itu. Nah ini contohnya bahwa superioritas
hasrat hasrat untuk diakui. I want to be noticed, I want to standing out in a crowd. Dan saya merasakan sendiri bahwa ketika saya mendapatkan apresiasi dari keluarga saya dan merasa cukup atas apresiasi itu, dengan sendirinya dorongan ini mengarah pada sisi yang produktif. Semua talents itu ada sisi baik, sisi buruk. Saya talents communication, cerewet, ngomongnya terus gitu, dan suka memanipulasi kata-kata. Betul? Saya sadar, oh ternyata saya itu pandai merangkai kata dan pandai memanipulasi kata. Betul? Saya itu pernah loh ya bikin jasa copywriting. Banyak yang memuji dengan, tapi pujian itu membuat saya itu diakui gitu loh. Akhirnya saya tidak pernah puas, saya tidak pernah bahagia meskipun saya hebat. Meskipun saya dapat sebuah pengakuan, saya nggak akan bahagia. Kenapa? Karena saya memperturutkan hasrat untuk diakui atau hidup dalam ekspektasi orang lain. Dan hidup dalam ekspektasi orang lain, menurut Adler yang disampaikan oleh Fumitake Koga dan Ishiro Kishimi, hidup memenuhi ekspektasi orang lain itu mudah. Sudah ada jalannya, sudah didikte nih, ekspektasi orang lain seperti ini, kita tinggal menjalani. Wes gampang. Nek mikir dhewe angel, menemukan diri sendiri ya susah. Maka ketika hasrat diakui atau semuanya lah, talents apapun yang membawa pada dorongan-dorongan negatif. Seperti saya cerita, talent signifikan itu seperti pedang yang terhunus. Dulu saya itu punya pedang terhunus, dan dengan talents yang lain berdinamika, pedang itu saya ayunkan, saya main-mainkan, betul? Sehingga semua orang itu merasa bahwa saya sedang berusaha melakukan perebutan kekuasaan. Ya, saya diblokir, wah saya di stereotip negatif lah. Saya tahu, ini posisi saya keliru di situ. Karena saya bermain dengan semua dinamika itu bagus-bagus saja, asalkan salurannya benar. Kayak sekarang saya mendokumentasikan, menghilangkan hasrat untuk diakui. Tapi apa? Saya superioritas. Saya membandingkan diri saya dengan diri saya sebelumnya. Masya Allah, saya lebih ngerti saat ini. Bahkan beberapa buku saya memahaminya itu dengan cara berbeda. Seperti kemarin saya cerita Duck for President. Sebelumnya saya cerita ini hanya perebutan kekuasaan, tapi ternyata itu kaitannya sama pembagian tugas. Saya menjadi lebih paham. Ketika saya membaca buku, ternyata tergambarlah apa yang dimaksud dengan Haji Murad Leo Tolstoy itu maksudnya apa. Kebayang gitu. Saya tahu yang dimaksud oleh Asma Nadia terkait dengan poligami itu kayak gimana. Saya dan istri kemudian berdiskusi, terbuka, membuka hati. Wah, Masya Allah. Hal seperti ini ya, itu tidak akan terjadi kalau kita itu memenuhi ekspektasi orang lain. Kalau tugas mencintai Alfred Adler itu hanya hubungan antara suami istri saja, di mana tugas mencintai itu menjadi tugas yang harus diemban oleh kedua suami istri, bukan hanya salah satu, tapi keduanya. Maka kalau konteksnya bukunya Surga yang dirindukan Asma Nadia adalah bagaimana Pras itu menjadikan Arini itu sebagai surga yang selalu dirindukan. Nyatanya tidak. Dan bagaimana Arini itu menjadi seorang surga yang selalu dirindukan. Harusnya begitu. Bandingkan dengan Anne of Ingleside. Bagaimana mereka susah payah. Kan ada Christine ya, orang yang mendekat-dekati si Gilbert. Dan Gilbert itu merasa juga nyaman ya. Tapi gimana Anne itu itu juga berhati-hati untuk tidak bersama dengan wanita lain. Jadi dua-duanya loh, nggak cuma satu orang toh. Nah sekarang udah setahun ya, mosok Pras itu nggak pernah cerita sama sekali tentang Meros kepada Arini. Udah setahun di rumah sakit. Coba setahun di rumah sakit, si Meros tuh ngomong,
ini detik terakhir, hari ini adalah terakhir aku menemukan cara bagaimana supaya Pras itu mau peduli kepadaku dan kepada bayiku, dan aku berharap semoga dia bisa menjadi bagian dari keluarga kamu. Apa? Dia ngomong, Pras, aku sebenarnya muslim. Oh, kamu muslim? Iya, saya muslim, dan saya ingin belajar Islam lebih baik. Karena Pras ini sangat soleh gitu. Wah, akhirnya dia ikut datang ke rumahnya, melakukan privat ngaji kepada mualaf ya, dan privat-privat yang lain. Akhirnya dia tergoda, dia cari penyakit gitu. Beda dengan Gilbert. Gilbert itu sejak dia di Avonlea, dia itu, atau bahkan ketika di Island, di Academy Queen ya, dia itu tidak pernah dekat dengan teman wanita satupun. Dan saat itu belum suka loh ya. Di Avonlea. Berarti belum di Honor of the Island. Dia itu tidak pernah dekat dengan siapapun. Dan tidak pernah menyatakan diri. Ya. Meskipun banyak orang yang, atau banyak perempuan-perempuan itu yang mendekatinya, tapi dia nggak mau. Kenapa? Lucy M. Montgomery menceritakan di situ. Gilbert tahu ketika dia dekat dengan seorang wanita selain, atau wanita siapapun gitu ya, maka kesempatannya untuk dekat dengan Anna itu hilang. Jadi saat itu sebenarnya si Anna itu, atau Gilbert itu yo durung seneng banget sama Anna itu, enggak. Cuma dia itu ingin mendapatkan kesempatan untuk dekat dengan Anna. Wes gitu. Baru cinta itu tumbuh ketika di Academy Queen, di Anna of the Island itu. Tapi di Anna of Avonlea, ketika mereka baru selesai dari sekolah menengah itu belum ada. Mereka hanya baru memulai ya, pertama kali ketika siapa jenenge waktu di Green Gables kan akhirnya memaafkan ya, terus berteman, mereka bekerja sama, dan Gilbert itu tahu ternyata Anna itu adalah sosok yang dia cari. Why? Anna kok how person. Terus kalau Gilbert itu why person. Dia punya alasan, dia berkata kepada Anna bagaimana agar dia bisa membawa kesehatan kepada masyarakat di daerah mana itu? Ya itu, malah lupa daerah itu. Lupa daerah di Kanada itu. Begitu ya. Jadi memenuhi ekspektasi orang lain itu sulit, mudah, tapi dia tidak akan bahagia. Sama ini saya merasakan bahwa ketika saya mengikuti ekspektasi istri saya, seperti di sini kan mengatakan, wow, kata si laki-laki itu, you should know how to get noticed. Ini ibarat ya, istri saya mengatakan kepada saya, wow, ayah, presentasimu keren. Wih, itu tuh yang membuat, oh iya. Setelah dari situlah kemudian lahir, bikinlah gimana supaya doronganku itu. Tapi nanti kalau nggak ditonton gimana? Oh, nggak apa-apa. Tapi ini bagian dari tugas mencintai. Gitu. Kalaupun kalaupun kemudian ada yang nonton atau nggak ada yang nonton ya, saya pun dengan kayak gini ya, nanti di kemudian hari ini kan akan jadi sejarah. Ya. Masa lalu ini kan jadi hari ini akan menjadi masa lalu, menjadi sejarah bagi saya di masa depan. Saya bisa lihat lagi, oh ternyata saya kayak gini. Bandingkan saja episode nomor 1 dengan episode sekarang nomor 30. Jauh banget bedanya. Itu contoh. Saya bertumbuh, saya berkembang. Growing old, not getting old. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian saya berbagi kepada teman-teman, berbagi kebahagiaan. Signifikan itu, berbagi, tampil kebahagiaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.